untuk kita semua. Perkenalkan, saya Supra Febrina Karim, Sarjana Farmasi, Magister Farmasi, NIDN 0922 029203. Saat ini saya bekerja sebagai dosen tetap pada program studi Diploma 3 Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Megareski. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2020. Dalam mengajar, saya menggunakan 3 komponen utama pembelajaran yang mengacu pada DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya menerapkan 3 komponen utama tersebut dalam pembelajaran. Komponen delivery, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan metode pembelajaran. Untuk komponen interaction, saya akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran interaktif guna meningkatkan interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Untuk komponen assessment, saya akan menjelaskan sistem penilaian mata kuliah yang saya ambil. Yang terakhir, saya akan menayangkan rekaman video proses pembelajaran tatap muka secara luring yang telah saya laksanakan. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh yaitu mata kuliah farmakologi dengan kode mata kuliah IW22 PD 1206312 yang memiliki bobot 3 SKS, di mana merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi Diploma 3 Farmasi semester 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya ambil. Deskripsi dari mata kuliah tersebut yaitu farmakologi merupakan salah satu mata kuliah yang mendukung praktek pekerjaan kefarmasian di industri obat tradisional. Mata kuliah ini mempelajari tentang sumber atau bahan baku obat tradisional, produksi simplisia yang mengandung metabolit primer dan sekunder, serta melakukan evaluasi mutu simplisia. Capaian pembelajaran atau biasa disingkat dengan CPL menurunkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian CPMK menurunkan sub CPMK. Seluruh capaian pembelajaran lulusan yang telah diturunkan harus sejalan dengan profil lulusan program studi. Adapun capaian pembelajaran tersebut terdiri dari 4 aspek, yaitu sikap, keterampilan khusus, keterampilan umum, dan pengetahuan. Untuk sikap terdiri dari yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Yang ketiga, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, keterampilan khusus, yakni mampu membantu melakukan pengolahan data, pengumpulan data, dan menyusun laporan kasus ataupun laporan kerja sesuai ruang lingkup penelitian kefarmasian. Selanjutnya, keterampilan umum, yakni memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya berdasarkan pada pemikiran logis, inovatif, yang bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Selanjutnya, pengetahuan, yakni menguasai pengetahuan farmaseutika, farmakologi, farmakognosi, dan manajemen farmasi.
Kemudian, dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber atau bahan baku obat tradisional. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan produksi dan kontrol kualitas Simplisia. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan Simplisia yang mengandung metabolit primer dan metabolit sekunder. Adapun bahan kajiannya meliputi 8 aspek. Yang pertama, pendahuluan farmakologi. Yang kedua, sumber atau bahan baku obat tradisional. Yang ketiga, proses produksi Simplisia. Yang keempat, kemudian dan kontrol kualitas Simplisia. Yang kelima, standar syarat baku Simplisia secara umum. Yang keenam, syarat baku Simplisia secara khusus. Yang ketujuh, Simplisia yang mengandung metabolit primer. Dan yang terakhir, Simplisia yang mengandung metabolit sekunder. Untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, saya menggunakan berbagai literatur seperti yang dapat Anda lihat di sebelah saya. Dan sebagai referensi penunjang dapat berupa jurnal, yang dimana jurnal tersebut berasal dari jurnal penelitian saya sendiri, jurnal nasional, jurnal internasional, dan juga dapat berasal dari artikel, majalah yang berhubungan dengan farmakologi terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran yang saya bawakan. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu Student Centered Learning atau biasa disingkat SCL. SCL sendiri merupakan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai peserta didik ataupun subjek sehingga akan mengembangkan minat menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif. SCL dalam pembelajaran saya sendiri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama adalah interactive learning, yaitu pemaparan materi dalam kelas oleh dosen dengan menyisipkan pertanyaan kepada mahasiswa dan meminta pendapat dari mahasiswa. Yang kedua, yaitu small group discussion atau biasa disebut diskusi, di mana dengan melibatkan antar kelompok mahasiswa atau mahasiswa dengan pengajar untuk menganalisis, menggali, dan memperdebatkan topik-topik tertentu. Yang ketiga, self-directed learning, di mana metode ini dengan cara pemberian tugas belajar kepada mahasiswa seperti tugas membaca, kemudian membuat ringkasannya. Adapun platform yang saya gunakan yaitu MyUniverse, di mana platform tersebut akan mengisi presensi kelas, mengunduh materi perkuliahan, mengerjakan kuis, dan mengumpulkan tugas yang diberikan. Itulah model interaksi yang saya terapkan dalam pembelajaran yang saya bawakan. Yang terakhir adalah aspek asesmen. Yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai dengan kemampuan mahasiswa itu sendiri. Untuk poin-poin penilaian yang telah saya paparkan dalam kontrak perkuliahan sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran yang saya lakukan yang terdiri dari delivery, interaction, dan assessment atau yang sering disingkat dengan DEA. Dan selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah farmakologi yang saya ajarkan pada semester ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi pada siang hari ini kita berkumpul kembali untuk melaksanakan perkuliahan
perkuliahan farmakognosi, di mana hari ini kita akan kita akan belajar mengenai pertemuan ketiga kita, yakni proses pengolahan simplicia. Ya. Jadi sebelum kita mulai ke materi, ada baiknya kita berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing agar perkuliahan kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Jadi sebelum saya masuk ke materi pada siang hari ini, saya akan bertanya ke adik-adik sekalian, bagaimana kabarnya semua? Baik, Ibu. Oke, alhamdulillah baik. Dan apakah adik-adik sekalian sudah mengisi presensi di aplikasi? Sudah, Bu. Sudah mengunduh materi? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah sudah mengisi presensi dan sudah mengunduh materi untuk siang hari ini. Jadi untuk pertemuan ketiga kita, saya akan menjelaskan mengenai proses pengolahan simplicia. Di mana proses pengolahan simplicia ini adalah materi lanjutan dari materi kita di minggu lalu. Baik, sekilas saya hanya ingin mengingatkan ke adik-adik, apakah masih ada yang mengingat pertemuan kita di minggu lalu? Yakni pengertian dari simplicia itu sendiri. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Syafika dengan NIM D1B222069. Di sini saya akan menjawab pengertian dari simplicia. Simplicia adalah bahan tanaman obat yang belum mengalami pengolahan apapun, kecuali dinyatakan lain simplicia yang telah dikeringkan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa jawabannya. Semuanya setuju dengan jawaban temannya? Setuju. Oke, jadi itulah tadi pengertian dari simplicia. Untuk selanjutnya, saya akan bertanya kembali. Jadi simplicia sendiri ada beberapa jenis. Ada yang bisa menjawab jenis-jenis simplicia itu sendiri? Oke, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Des Maulana dengan NIM D1B222083. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai pembagian simplicia. Yang pertama, simplicia yang berasal dari tumbuhan. Yang kedua, simplicia yang berasal dari hewan. Dan yang ketiga, simplicia yang berasal dari mineral. Oke, baik. Saya rasa adik-adik semua sudah paham materi kita di minggu lalu. Baiklah, untuk selanjutnya saya lanjut ke materi untuk hari ini, yaitu proses pengolahan simplicia. Jadi proses pembuatan simplicia sendiri itu ada beberapa tahap. Jadi yang pertama adalah pengumpulan bahan baku. Yang kedua adalah sortasi basah. Yang ketiga adalah pencucian. Yang keempat adalah perubahan bentuk. Biasanya perubahan bentuk ini bisa juga disebut dengan perajangan. Yang kelima adalah pengeringan. Yang keenam adalah sortasi kering. Yang ketujuh adalah pengepakan. Dan yang terakhir adalah penyimpanan. Baik, dari proses pembuatan ataupun dari kedelapan proses pembuatan simplicia ini, saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pengumpulan bahan baku. Seperti yang adik-adik ketahui, bahwa di dalam tanaman itu bukan hanya daunnya saja yang bisa digunakan sebagai bahan baku. Bisa berasal dari biji, bisa berasal dari buah, bunga, kulit batang, umbi lapis, rimpang, dan akar. Adapun dari bagian-bagian tanaman ini dibagi juga ataupun khususkan bagaimana cara pengambilan bahan baku dari bagian tanaman tersebut. Misalnya, untuk biji sendiri bisa diambil jika biji tersebut mulai mengering buahnya dan sebelum semuanya pecah. Artinya semuanya pecah, biji itu pecah, ya. Tergantung tujuan dan pemanfaatan kandungan aktifnya. Jadi setiap buah itu berbeda. Misalnya dari buah nangka, buah jambu, buah mangga itu berbeda. Ya, tergantung dari pemanfaatan dari kandungan aktifnya.
Karena saya juga sudah menjelaskan ke adik-adik bahwa setiap tanaman memiliki kandungan aktif yang berbeda, ya. Jadi panen buah bisa dilakukan saat menjelang masak, misalnya piper ningrum. Bisa juga setelah benar-benar masak, contohnya adalah buah adas, atau dengan cara melihat perubahan warna ataupun bentuk dari buah yang bersangkutan. Misalnya buah jeruk, asam, ataupun pepaya. Mungkin adik-adik mengetahui bahwa misalnya jeruk, pepaya itu bisa diambil buahnya jika sudah matang. Apa namanya contohnya? Kalau buah pepaya dan jeruk itu matang dari perubahan warnanya, ya. Oke. Selanjutnya adalah bunga. Bunga itu bisa diambil jika menjelang penyerbukan. Penyerbukan saat bunga masih kuncup seperti Jasminum sambac ataupun melati, atau juga saat bunga sudah mulai mekar. Contohnya Rosa sinensis, bunga rosa ataupun mawar. Itu bisa kita ambil pada saat bunga tersebut sudah mulai mekar. Tahu tuh bagaimana contoh bunga mekar? Ya, terbuka, ya. Saat proses fotosintesis berlangsung, misalnya yaitu ditandai dengan saat-saat tanaman mulai berbunga ataupun buah mulai masak. Untuk pengambilan pucuk daun, dianjurkan dipungut pada saat warna pucuk daun berubah menjadi daun tua. Jadi daun tua di sini artinya kalau warna daun itu sudah berubah menjadi warna coklat. Karena biasanya daun muda itu dia masih berwarna hijau. Itu kebanyakan daun ya berwarna hijau, walaupun banyak juga jenis-jenis tanaman yang tidak berwarna hijau. Tapi ini secara umum, ya. Contohnya untuk daun tua itu adalah daunnya sudah berwarna coklat. Untuk kulit batang. Untuk kulit batang sendiri tahu kan kulit batang yang mana? Ya, kulit dari batang itu. Ada batang terus ada kulit yang membungkus dari batang tersebut. Itu adalah kulit batang, ya. Jadi kulit batang sendiri, pemanenan kulit batang hanya dilakukan pada tanaman yang sudah cukup umur. Jadi kalau tanamannya belum cukup umur, itu belum bisa kita ambil, ya. Saat panen yang paling baik adalah awal musim kemarau. Jadi tandanya kalau tanamannya itu sudah cukup umur, kita tandai dengan warna dari batangnya, dan kita tandai juga saat awal musim kemarau. Jadi karena pada saat awal musim kemarau, kebanyakan kulit-kulit batang dari suatu tanaman itu akan sedikit berubah warna, ya. Oke, selanjutnya adalah umbi lapis. Panen umbi dilakukan pada saat akhir pertumbuhan. Akhir pertumbuhan, di mana contohnya kita bisa lihat itu dari tanamannya, dari daunnya yang di atas. Kalau daunnya di atas sudah mulai tua, artinya umbi lapis yang di bawah itu sudah mulai akhir pertumbuhannya. Jadi sudah bisa kita ambil, ya. Oke, selanjutnya adalah rimpang. Panen rimpang sendiri dilakukan pada saat awal musim kemarau, ya. Yang terakhir adalah akar. Tahu akar? Akar adalah bagian yang paling di bawah, bagian yang ada di bawah tanah. Panen akar dilakukan pada saat proses pertumbuhan berhenti atau tanaman sudah cukup umur. Panen yang dilakukan terhadap akar umumnya akan mematikan tanaman yang bersangkutan. Jadi pada saat adik-adik ingin memanen ataupun ingin mengambil akar sebagai bahan baku, mohon dipertimbangkan. Karena pada saat adik-adik sudah mengambil akarnya, otomatis bagian-bagian tanamannya itu sudah tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Akan mati secara pelan-pelan, ya. Selanjutnya, sortasi basah. Jadi, sortasi basah adalah pemilahan hasil panen ketika tanaman masih segar. Sortasi dilakukan terhadap tanah dan kerikil. Kedua adalah rumput-rumputan. Yang ketiga, bahan tanaman lain atau bagian tanaman dari tanaman yang tidak digunakan. Bagian tanaman yang rusak ataupun yang dimakan ulat atau sebagainya. Jadi walaupun namanya di sini sortasi basah di sini itu belum menggunakan air. Ya, sortasi basah itu hanya memisahkan tanah-tanah ataupun kerikil yang tertempel di bahan baku kita. Ya, begitu. Selanjutnya pencucian. Pencucian Simplicia dilakukan untuk membersihkan kotoran yang melekat, terutama bahan-bahan yang berasal dari tanah dan juga bahan-bahan yang tercemar pestisida.
Ya, jadi pencucian. Jadi di sini mohon adik-adik bandingkan pada saat pencucian di sini sudah menggunakan air mengalir. Ya. Jadi walaupun namanya yang tadi yang kedua adalah sortasi basah tapi itu belum menggunakan air, nanti kita menggunakan air yang mengalir pada saat melakukan pencucian. Paham ya? Oke. Jadi pada dasarnya tujuan perubahan bentuk simplisia adalah untuk memperluas permukaan bahan baku. Semakin luas permukaan, maka bahan baku akan semakin cepat kering. Proses pengubahan bentuk ini meliputi beberapa perlakuan berikut. Yang pertama, perajangan untuk rimpang, daun, dan herba. Ya, jadi biasanya untuk proses perubahan bentuk ataupun perajangan ini dilakukan pada bahan baku yang berupa rimpang. Kenapa rimpang? Karena biasanya rimpang itu dia tebal. Ya, kalau tebal itu akan memperlambat proses pengeringannya. Jadi kita rajang, kita potong-potong tipis untuk mempercepat proses pengeringan. Ya. Yang kedua adalah pengupasan untuk buah, kulit kayu dan biji-biji yang ukurannya besar. Jadi biji-biji yang ukurannya besar kita rajang juga kecil-kecil. Apa contohnya biji-biji yang ukurannya besar? Itu adalah biji buah mangga ya. Biji buah mangga. Yang ketiga adalah pemipliran, khususnya untuk jagung, yaitu biji dipisahkan dengan bongkolnya. Artinya dipotong-potong ataupun bagaimana itu bongkol dengan buahnya ataupun bijinya kita pisahkan. Ya. Seperti rimpang, akar, batang, kayu, kulit kayu dan ranting ini juga merupakan bagian-bagian yang tebal. Makanya perlu dilakukan perajangan ataupun perubahan bentuk untuk mempercepat proses pengeringannya. Yang terakhir adalah penyerutan untuk kayu. Tahu penyerutan? Tahu penyerutan ya? Kayak diserut-serut begini, ya. Oke. Yang kelima adalah proses pengeringan. Ya, jadi ini kenapa perlu kita rajang ataupun merubah bentuk dari tanaman-tanaman tersebut? Disinilah tujuannya, untuk mempercepat proses pengeringan. Proses pengeringan simplisia terutama bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kadar air sehingga bahan tersebut tidak mudah ditumbuhi kapang dan bakteri. Ya, karena air sendiri merupakan media tumbuh dari kapang dan bakteri, jadi itu bahan baku harus dikeringkan sebelum digunakan. Ya. Yang kedua adalah menghilangkan aktivitas enzim yang bisa menguraikan lebih lanjut kandungan zat aktif. Yang ketiga, memudahkan dalam hal pengelolaan proses selanjutnya, contohnya meringkas ataupun mudah disimpan dan biar tahan lama dan sebagainya. Karena kalau suatu bahan baku yang betul-betul kadar airnya kurang ataupun sesuai dengan standar, maka penyimpanannya itu bisa dipastikan bisa disimpan lama, ya. Jadi berikut ini faktor yang mempengaruhi pengeringan. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengeringan sendiri. Yang pertama adalah waktu, suhu, kelembapan udara, ketebalan bahan, sirkulasi udara, dan luas permukaan bahan. Untuk waktu pengeringan sendiri, semakin lama dikeringkan akan semakin kering bahan tersebut. Yang kedua adalah suhu pengeringan. Jadi semakin tinggi suhunya maka cepat kering. Tetapi harus dipertimbangkan daya tahan kandungan zat aktif di dalam sel yang kebanyakan tidak tahan panas. Jadi beberapa zat aktif yang ada di dalam bahan baku tanaman adik-adik itu memiliki kandungan yang tidak tahan terhadap panas. Jadi biasanya ataupun secara umum untuk suhu pengeringan, bila kita ingin menggunakan pengeringan secara buatan ataupun di oven, biasanya paling tinggi kita menggunakan 50 derajat Celcius. Ya. Oke, kelembapan udara di sekitarnya ataupun kelembapan bahan atau kandungan air dari bahan. Ya, ketebalan bahan yang dikeringkan, sirkulasi udara, dan luas permukaan bahan. Jadi semakin luas permukaan bahan, maka semakin mudah kering. Sortasi kering sendiri itu adalah pemilihan bahan setelah mengalami proses pengeringan. Jadi pemilihan bahan ini dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong.
bahan yang rusak akan terlindas roda kendaraan. Bahan yang rusak akibat terlindas roda kendaraan, misalnya dikeringkan di tepi jalan raya atau dibersihkan dari kotoran hewan. Yang terakhir adalah pengepakan dan penyimpanan. Jadi setelah tahap pengeringan dan sortasi kering selesai, maka Simplicia sendiri perlu ditempatkan dalam suatu wadah tersendiri agar tidak saling tercampur antara Simplicia yang satu dengan yang lainnya. Jadi pada saat adik-adik melakukan proses pengeringan, mohon Simplicia yang satu dengan Simplicia yang lainnya itu dipisahkan, jangan didekatkan. Karena bisa jadi karena adanya angin, maka Simplicia yang satu ini bisa terbang bergabung dengan Simplicia yang satunya. Ya. Begitu makanya di sini juga pada saat adik-adik ingin mengepak, jangan dikepak bersamaan. Misalnya nanti pada bahan baku yang satunya itu sudah selesai, baru kita ambil bahan baku yang lainnya. Jangan langsung disatukan di satu tempat, baru yang ini dikerjakan bersamaan. Jangan, ya. Oke. Selanjutnya, wadah-wadah yang berisi Simplicia disimpan di dalam rak pada gudang penyimpanan. Jadi setelah adik-adik simpan Simplicianya, wadah-wadah yang berisi itu disimpan pada rak gudang penyimpanan. Jadi gudang penyimpanan ini mohon diusahakan gudangnya itu terhindar dari terhindar dari air. Kenapa? Karena air itu merupakan media tumbuhnya bakteri ataupun kapang, ya. Oke. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai proses pengolahan Simplicia. Jadi saya ulang kembali lagi bahwa proses pengolahan Simplicia itu ada 8 tahap, ya, di mana 8 tahap itu ada pertimbangan-pertimbangan pada saat kita ingin melakukan proses pengolahan tersebut. Jadi sebelum saya menutup perkuliahan kita pada siang hari ini, saya ingin kembali bertanya kepada adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi karena sudah tidak ada, jadi saya rasa adik-adik sudah paham semua. Ya, mohon materi yang adik-adik sudah ambil di platform ataupun edlinknya masing-masing, mohon dipelajari kembali. Ya, oke. Jadi sebelum saya mengakhiri pertemuan kita hari ini, saya akan menyampaikan ke adik-adik bahwa ada beberapa tugas yang telah saya masukkan ke dalam platform edlinknya adik-adik, mohon dikerjakan, ya, mohon dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat minggu depan sebelum kita memasuki pertemuan keempat. Paham ya? Oke. Jadi untuk hari ini saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UK TPT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen tahun 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.